Mahasiswa Universitas Nusantara dimanapun Anda berada, pada pertemuan kelima ini di mata kuliah kewarganegaraan kita akan membahas demokrasi dan implementasinya di Indonesia. Apa yang akan kita bahas? Pertama tentang pengertian dari demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, manfaat demokrasi, nilai-nilai demokrasi, demokrasi bagaimana penerapan di Indonesia, dan demokrasi dan pendidikan demokrasi itu sendiri. Demokrasi berangkat dari konsep dari dan oleh dan untuk rakyat. Jadi ada hubungan timbal balik antara negara dengan warga negara atau masyarakat atau rakyat itu sendiri. Karen dan Ahmad Jubaidi menjelaskan ada dua latar belakang terkait dengan demokrasi. Pertama, hampir semua negara di dunia menerima demokrasi itu sendiri sebagai asas fundamental penyelenggaraan negara. Yang kedua, demokrasi diterima karena menempatkan negara dan rakyat pada posisi yang saling menguntungkan atau hubungan timbal balik. Asal kata demokrasi, demos dan kratos, kekuasaan yang berarti untuk rakyat atau rakyat yang berkuasa terhadap sebuah negara itu sendiri. Menurut International Commission of Jurists, diartikan demokrasi bentuk pemerintahan di mana hak membuat keputusan politik melibatkan masyarakat melalui wakil mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan itu sendiri. Sedangkan Harris dan Soch mengartikan demokrasi bentuk pemerintahan rakyat yang merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur dan mempertahankan sebuah negara atau sebuah pemerintahan tanpa ada unsurnya paksaan. Prinsip demokrasi pertama adalah rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Ini seringkali disebut sebagai kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi melibatkan 3 elemen aktif, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu ada persamaan politik, semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat proses-proses pembuatan keputusan politik. Dan adanya konsultasi kepada rakyat. Jadi negara melalui lembaga-lembaganya mengadakan konsultasi dulu kepada rakyat sebelum menerapkan keputusan-keputusan atau membuat keputusan politik. Majority of law, keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan keputusan mayoritas masyarakat. Minority rights, keputusan mayoritas hanya diambil setelah kaum minoritas didengar. Jadi minoritas dipertimbangkan suaranya dalam demokrasi. Robert Dahl, seorang pakar di ilmu sosial politik, menjelaskan ada 7 prinsip negara demokrasi: pejabat yang dipilih, pemilihan umum bebas dan fair, hak pilih yang mencakup semua, hak untuk menjadi calon suatu jabatan, informasi alternatif, kebebasan lisan dan tulisan, dan kebebasan membentuk perkumpulan atau asosiasi. Ciri negara demokrasi menurut Pak Amin Rais ada beberapa hal. Di sini kita bisa melihat partisipasi, persamaan kedudukan, distribusi pendapatan adil, keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat, semangat kerjasama. Ini adalah beberapa hal yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Manfaat demokrasi pertama ada kesetaraan setiap warga negara. Jadi saya dan teman-teman mahasiswa mempunyai kesetaraan sebagai sebuah warga negara, hak yang sama untuk berpendapat, berkumpul, membentuk asosiasi, memeluk agama, dan lain-lain. Memenuhi kebutuhan umum ya, bisa diartikan semakin besar suara rakyat, maka semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi suara rakyat menjadi sesuatu yang penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi, tidak bisa dengan cara dipaksa atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip demokrasi sendiri. Menjamin hak dasar manusia beragama, berkumpul, bergerak, hidup, keselamatan diri, dan lain-lain, dan pembaharuan kehidupan sosial. Adanya sirkulasi politik dalam sistem pemerintahan demokratis. Nilai-nilai demokrasi, pluralisme, kita harus biasa, apalagi kita bangsa yang heterogen, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat dalam memberikan kritik-kritik yang konstruktif terhadap negara itu sendiri. Terus demokrasi menumbuhkan kerjasama antar warga negara, menimbulkan sikap buat sama-sama dewasa, siap menang siap kalah dalam sebuah proses politik, pemilu, dan segala macamnya, dan adanya konsep moralitas dalam demokrasi itu sendiri. Kita pernah beberapa kali melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi, awal kemerdekaan demokrasi parlementer liberal, lalu zaman Bung Karno pernah melaksanakan demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila di zaman Orde Baru, dan demokrasi langsung di era reformasi. Ini beberapa hal yang bisa kita jelaskan bahwa pada periode 45-49 kita masih konstitusi Undang-Undang Dasar 45, lalu berubah selama setahun menjadi Republik Indonesia Serikat, lalu berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 50, 9 tahun, 55-9, dan tahun 59 sampai sekarang kembali ke UUD 45. Artinya kita pernah melewati masa-masa
beragam demokrasi yang ada di Indonesia gitu kan. Demokrasi parlementer waktu itu awal-awal kemerdekaan kita merasakan sistem pemerintahan yang agak liberal sebenarnya, karena dikatakan itu demokrasi parlementer. Kemudian demokrasi terpimpin ini diberlakukan pada masa Bung Karno. Kita bisa melihat di sini beberapa hal dari prinsip demokrasi terpimpin, bukan diktator, cocok dengan kepribadian bangsa dan negara, tercipta di semua bidang politik, ekonomi, dan sosial, berdasarkan permusyawaratan, hikmat kebijaksanaan, dan perbedaan pendapat diperbolehkan. Namun pada dasarnya tidak ada sistem yang sempurna, meskipun secara ideal prinsip demokrasi terpimpin baik, tapi pada faktanya terjadi penyimpangan. Ini kita lihat kekuasaan presiden pada demokrasi terpimpin jadi sumber hidup ini menyimpang dari tradisi dan ciri khas kepemimpinan demokrasi itu sendiri, lalu menyatukan 3 paham besar, nasakom, nasionalis, agama komunis, lalu adanya peran ABRI yang terlalu berlebihan sehingga menjadi kekuatan politik yang sangat kuat, lalu pembubaran DPR, padahal DPR adalah suara dari atau pusat dari aspirasi rakyat itu sendiri. Ini penyimpangan-penyimpangan di arah demokrasi terpimpin. Lalu di zaman Orde Baru kita merasakan bahwa pemerintah baru menegaskan bahwa fokus pada pembangunan ekonomi sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima, yang tentunya membutuhkan stabilitas politik. Masyarakat waktu itu pada masa Orde Baru, aktivitas politik dan partai politik hampir tidak ada oposisi karena kanalisasinya berpusat pada pusat-pusat politik tertentu saja. Ini kita lihat ada beberapa sukses story dari Orde Baru, GN OTA, wajib belajar, pelita, pengangguran sedikit, sumber daya pangan. Kita juga merasakan ada beberapa kekurangan di masa Orde Baru seperti KKN, tentara tidak netral, lalu oposisi menjadi sesuatu yang haram, bahkan hampir dapat dikatakan tidak ada oposisi yang sangat kuat pada saat itu, sehingga memperlemah sistem bernegara kita sendiri. Sistem kepartaian dibatasi, 3 partai politik, P3, Golkar, dan PDI. Saat itu. Lalu kita memasuki masa demokrasi langsung di era reformasi ini, kita melihat bahwa lembaga demokrasi sebenarnya berfungsi karena kebebasan lebih terbuka luas, terus pemilu lebih demokratis, hak asasi manusia diakomodasi oleh pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dan trias politika yang berjalan dengan baik. Ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa baca terkait dengan Pilkada DKI dan demokrasi, khususnya pada Pilkada DKI, bagaimana apakah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi, nilai demokrasi, bagaimana juga polarisasi politik akibat isu SARA. Ini bisa kita diskusi bersama di kolom komentar. Juga bagaimana fenomena calon independen, kan? Independen non partai berarti diusung oleh masyarakat. Nah, bagaimana kita menanggapi atau merespon kondisi seperti ini? Kurang lebih seperti itu, teman-teman mahasiswa, dan kita bisa banyak belajar dari fenomena demokrasi di Indonesia yang tentunya harus diperbaiki, kekurangannya dan kelebihannya tetap harus kita pertahankan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.